Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia. Saya dari Prodi PGMI semester 5. Saya akan menjelaskan tentang pemilihan materi pembelajaran sains IPA di SD atau MI. Terlebih dahulu, kita harus mengetahui pengertian media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantara. Sedangkan pengertian belajar adalah proses manusia untuk memperoleh kepandaian atau ilmu, berlatih, berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman manusia tersebut. Adapun prinsip pemilihan dan penggunaan media. Yang pertama, penggunaan media pengajaran hendaknya dipandang sebagai bagian integral dari suatu sistem pengajaran dan bukan hanya sebagai alat bantu yang berfungsi sebagai tambahan yang digunakan bila dianggap perlu dan hanya dimanfaatkan sewaktu-waktu. Yang kedua, media pengajaran hendaknya dipandang sebagai sumber belajar yang digunakan dalam usaha memecahkan masalah yang dihadapi dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, guru hendaknya benar-benar menguasai teknik-teknik dari suatu media pengajaran yang digunakan. Yang keempat, guru seharusnya memperhitungkan untung ruginya pemanfaatan suatu media pengajaran. Kelima, penggunaan media pengajaran harus diorganisir secara sistematis, bukan sembarang menggunakannya. Keenam, jika sekiranya suatu pokok bahasan memerlukan lebih dari satu macam media, maka guru dapat memanfaatkan multimedia yang menguntungkan dan memperlancar proses belajar mengajar, dan juga dapat merangsang siswa dalam belajar. Adapun syarat umum yang harus dipenuhi dalam pemanfaatan media pengajaran. Yang pertama, media pengajaran yang digunakan harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Kedua, media pengajaran tersebut merupakan media yang dapat dilihat atau didengar. Ketiga, media pengajaran yang digunakan dapat merespon siswa belajar. Keempat, media pengajaran juga harus sesuai dengan kondisi individu siswa. Kelima, media pengajaran tersebut merupakan perantara atau medium dalam proses pembelajaran siswa. Adapun jenis-jenis media pembelajaran, yang pertama media visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat seperti foto, gambar, poster, kartun, grafik, dan lain-lain. Yang kedua, media audio, yaitu media yang hanya dapat didengar saja seperti kaset, audio, MP3, radio, dan lain-lain. Ketiga, media audio visual, media yang dapat didengar sekaligus dilihat seperti film bersuara, video, televisi, sound slide, dan sebagainya. Keempat, multimedia, yaitu media yang dapat menyajikan unsur media secara lengkap, seperti animasi. Multimedia sering diidentikan dengan komputer, internet, dan pembelajaran berbasis komputer. Media yang digunakan dalam pembelajaran IPA di SD biasanya menggunakan media. Yang pertama, media konkret atau nyata. Media konkret adalah benda apa adanya atau benda asli tanpa perubahan. Dengan penggunaan benda konkret, siswa dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPA karena siswa tidak hanya belajar produk IPA saja, tapi juga memperoleh pengetahuan IPA melalui keterampilan proses. Adapun contoh media benda konkret, yaitu benda gas, rangkaian listrik, benda padat, pesawat sederhana, dan sebagainya. Yang kedua, lingkungan alam.
Lingkungan alam sangat cocok untuk dijadikan tempat rekreasi maupun sebagai tempat untuk mengamati objek yang akan dipelajari atau hidup dalam lingkungan alam tersebut. Contohnya adalah siswa mengamati bagian-bagian tumbuhan air di Danau Toba. Ketiga, kit IPA. Kit IPA adalah alat bantu belajar IPA yang sering ditemui di laboratorium, yang terdapat dalam peti dan dapat digunakan oleh guru untuk didemonstrasikan atau dikerjakan oleh siswa-siswa. Jika siswa akan melakukan pengujian-pengujian, maka siswa tersebut biasanya menggunakan kit IPA untuk mempermudah pengujian tersebut. Contohnya adalah gelas labu, tabung reaksi, corong, tetes obat, dan sebagainya. Adapun manfaat media dalam pembelajaran, yang pertama, penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan. Kedua, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Ketiga, efisiensi dalam waktu dan tenaga. Keempat, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Kelima, media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Keenam, media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar. 7. Merubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Baik, dari materi tadi saya mengambil kesimpulan media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau bahan pembelajaran sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Adapun fungsi media pembelajaran yaitu untuk tujuan instruksi, di mana informasi yang terdapat dalam media itu harus melibatkan siswa, baik dalam mental maupun dalam bentuk aktivitas yang nyata, sehingga pembelajaran dapat terjadi. Penggunaan media pembelajaran memberikan banyak manfaat, asalkan guru dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran. Hubungan guru dan siswa merupakan elemen paling penting dalam sistem pendidikan. Dasar pemilihan dan penggunaan media pembelajaran di SD harus mengacu pada kemampuan guru dalam memilih media sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Merupakan pertimbangan penting dalam proses pembelajaran. Pemilihan media yang kurang tepat akan dapat mengurangi kejelasan informasi, pesan atau isi materi ajar yang diberikan. Pemilihan media pembelajaran perlu dilakukan secara lebih cermat dan tepat sasaran. Hal penting diperhatikan oleh guru SD dalam memilih media yang disesuaikan dengan ketersediaan, sumber belajar, dan aspek lain yang berkaitan dengan tingkat kemampuan siswa dan kemampuan guru yang menggunakannya. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Minallahil musta'an wa ilaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.